الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك الخير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما هذا اليوم وشر ما بعده. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat karunia yang tidak terhingga, di antara sekian banyak nikmatnya, nikmat iman dan nikmat Islamlah yang paling berharga bagi kita semua, karena dengan nikmat tersebut Allah akan menganugerahkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita pun mampu mensyukuri segala nikmatnya, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam barisan umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah Allah giring kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu banyak hal yang harus kita persiapkan agar nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak ikhtiar yang kita harus lakukan, terutama ikhtiar dalam rangka membenarkan segala aktivitas ibadah kita, juga ikhtiar kita untuk meluruskan aktivitas muamalah kita. Jangan berhenti di lurusnya ibadah, tapi mari kita untuk ikhtiarkan juga untuk membersihkan diri kita dalam urusan muamalah. Karena nanti di yaumil qiyamah ada orang yang terusir sebagai umat Nabi hanya gara-gara dia tidak selesai dalam urusan muamalahnya atau tidak beres dalam urusan muamalahnya. Sebagaimana yang sering kita dengar hadis Rasulullah, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan penipuan dalam aktivitas transaksinya, maka falaisa minna, bukan bagian umat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun nanti syafaat Rasulullah turun kepada para pelaku dosa besar, tapi ketika kita dikecualikan dari umat Nabi, mungkin saja kita adalah bagian orang yang terkecualikan dari mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari golongan umatku. Tapi ketika kita di dunia ternyata Rasul enggan mengakui kita sebagai umatnya, maka ini tentu kerugian besar bagi kita semua, karena bisa jadi kita dikecualikan dari mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhubung Rasulullah tidak mau mengakui kita sebagai umatnya. Apa yang menjadi sebab? Salah satu sebabnya adalah tidak sesuainya aktivitas transaksi, aktivitas muamalah kita dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar hal itu kita tidak bosan-bosan untuk terus-terusan mengilmui diri kita dalam urusan muamalah. Terlebih mungkin dalam urusan muamalah kita mungkin patokannya lebih bukan berdasarkan ilmu. Patokan besar kita dalam muamalah bisa jadi faktor keturunan, faktor tradisi, faktor adat yang lebih melekat dibandingkan dengan ilmu yang ada pada diri kita. Soal ilmu mungkin nomor sekian,
Kenapa kita melakukan transaksi A, transaksi B, transaksi C? Karena transaksi A, B, C tersebut telah lazim dikerjakan oleh orang tua kita dulu. Makanya ketika nanti kita dapati ternyata transaksi A, B, C mengandung kesalahan ditinjau dalam ilmu syariat, mungkin akan agak sulit kita untuk membenahi kesalahan kita. Karena tadi berangkatnya dari tradisi atau budaya yang mengakar. Contoh misalkan, ketika hari ini kita terbiasa dengan aktivitas pegadaian, menggadai sawah yang ada larangan syariat di sana, ketika hari ini kita ingin benarkan, kita bisa jadi berlindung di balik tradisi, di balik adat. Gadai mah tiba heula ge geus kieu gitu. Padahal lahirnya Islam salah satunya adalah merombak tradisi yang salah, menolak tradisi yang salah, kemudian dibenarkan. Tidak setiap tradisi diterima oleh Islam. Maka mudah-mudahan dengan semakin fahamnya kita dalam urusan muamalah, ketika kita nanti mendapati transaksi-transaksi yang walaupun secara tradisi, secara adat itu sudah mengakar di tengah masyarakat, tapi ketika ternyata syariat tidak memberi kebolehan, maka kita semua akan lebih mudah untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan. Faktor kedua, ketahuan kita seputar muamalah tidak sebagaimana mudahnya kita ketika kita mengetahui dalam urusan fikih ibadah. Dalam urusan fikih ibadah, ketika misalkan kita sebelumnya belum tahu, kemudian tahu ilmunya, maka akan relatif lebih gampang kita untuk berubah. Misalkan sebelumnya kita tidak mengetahui tentang tata cara praktek wudu yang benar sesuai dengan wudunya Rasulullah. Ketika ternyata ada yang mengajari bahwa wudunya Rasulullah ini seperti ini misalkan, maka kita akan lebih mudah untuk menuruti sebagaimana wudunya Rasulullah, untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Tapi lain halnya dengan ilmu seputar muamalah. Ketahuan kita seputar ilmu muamalah belum tentu 1 hari kemudian, 2 hari kemudian menjadi amal soleh. Belum tentu diterapkan dalam bisnis dan transaksi kita. Kenapa? Karena dalam hal ilmu muamalah, ketika kita ingin menerapkan dalam amal, itu yang bertentangan, bisa jadi bertentangan dengan urusan materi. Kita ingin menerapkan ilmu muamalah, tapi sepertinya merugikan terhadap aktivitas dagang kita misalkan. Contoh yang agak lumrah saja, ketika bohong dilarang sepenuhnya dalam Islam dalam berbisnis, apakah ternyata kita langsung meninggalkan bohong dalam aktivitas bisnis kita? Kan bisa jadi enggak. Kenapa? Karena lamun jujur batina saeutik, lamun dibubuhan ku bohong rada loba gitunya batina. Jadi bisa jadi tahu kita tentang perkara A, tapi kita susah untuk menerapkan menjadi amal. Termasuk misalkan ketahuan kita tentang riba, boleh jadi tidak serta-merta kita meninggalkan riba. Ketahuan kita tentang maisir, hal-hal yang berbau judi, bisa jadi ketahuan ini pun tidak langsung berbuah menjadi amal. Contoh yang sering saya contohkan, hari ini ada aplikasi di warung, atau bukan aplikasi, capit boneka gitu ya, sudah agak menyebar di warung-warung kecil. Padahal itu kan menurut para ulama mengandung unsur maisir tuh. Apakah kita ketika tahu, oh gening nu kitu teh maisir, napalkeun teu di warungna, masang teu di warungna, kan bisa jadi bergejolak tuh. Nah, ieu teh diputus dengan vendor, atau kita lihat sebulan ke depan, lamun teu rame diputus, lamun rame gene dilanjut gitu ya. Itu kan bisa jadi seperti itu tuh. Maka ikhtiar kita untuk bisa mudah dalam menjadi amal, salah satunya adalah menguatkan keilmuan kita. Salah satu cara penguatannya adalah dengan cara pengulang-ulangan materi tentang muamalah, bahwa hal seperti ini boleh, hal seperti ini terlarang. Dalam hal ini kita sama-sama belajar untuk membaca hadis-hadis pilihan dalam Kitabul Buyu Sahih Bukhari.
Terakhir entah sampai mana karena sudah agak lumayan lama kita tidak mengkaji ini, terpotong momen-momen libur Syawal ya dan Ramadan gitu. Kalau nggak salah mudah-mudahan kita sudah beranjak sampai ke bab 15, hari ini bab 16. Bab-bab sebelumnya kalau ada yang terlewat ya mudah-mudahan terbahas di tempat yang lain. Kita kaji di bab 16, babus suhulah wasamaha fi syira'i wal bai' wa man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin. Bab 16 Kitabul Buyu berbicara tentang bab as-suhulah, bab bermudah-mudah, wasamahah, dan bab penuh toleran dalam jual beli dan dalam menagih hutang harus dengan cara afaf. Afaf itu menjaga kehormatan. Jadi bab ini sangat penting, bab yang berbicara transaksi kita dengan sesama muslim yang lainnya, bahwa di dalam transaksi demi tercapainya antara diminkum, saling ridho, itu tentu ada tahapan-tahapan untuk transaksi kita mencerminkan saling ridho. Salah satunya adalah as-suhulah, bermudah-mudah, dan kemudian wasamahah, dan penuh toleran. Jadi ketika kita sebagai penjual, kita dianjurkan untuk menjadi penjual yang penuh toleran, penjual yang memberikan banyak kemudahan kepada pembelinya. Dina bahasa orang teu bedegong meureun gitunya Pak. Jadi nawar saeutik nya aya nu nawar saeutik mah tuh tiasa dioyag-oyagkeun mah masih kena ebatian mah pasikeun we gitunya. Sok sanaos tidak otomatis bahwa yang dimaksud penuh toleran itu kalau dagang kudu saeutik batina, enggak gitu. Ya. Tetap masalah bati, masalah laba boleh menjadi tujuan utama kita dagang. Karena dagang atau jual beli itu adalah akad bisnis yang itu dimubahkan dalam syariat. Mubah, dan yang namanya dagang itu mengejar laba. Nomor satunya adalah laba. Tapi yang membedakan pedagang muslim dengan pedagang non muslim, bahwa kita dagangnya bukan semata laba, tapi haruslah juga mengejar barokah, haruslah mengejar rahmat, haruslah mengejar maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar laba, apa bedanya dengan pedagang-pedagang non muslim? Maka camkan itu ketika hari ini kita menjadi seorang pedagang. Maka laba yang kita peroleh adalah laba yang mencerminkan adanya kebarokahan, timbulnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara apa hal itu bisa diraih? Salah satunya adalah as-suhulah, bermudah-mudah. Kita wassamahah, dan berpenuh toleransi, teu bedegong gitunya. Dioyagkeun saeutik hargana mah ari keneh batina mah atuh lah pasikeun we gitunya. Itu dari sisi penjual. Dari sisi pembeli pun sama. Dituntut untuk as-suhulah wassamahah. Jadi bukan hanya satu pihak. Si pembeli pun sama, dianjurkan oleh syariat untuk supaya henteu berwit meureun lamun ti pembeli mah nya punya. Jadi lamun pedagang tong bedegong, mun pembeli tong berwit gitu. Harus juga mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Jadi ulah kena-kena pembeli adalah raja, diacak-acak gitunya meuli teh, ditelepan ku tukang bajuna, padahal di awal ge moal meuli. Ai di awal tos apal moal meuli mah nya atuh sawajarna we gitunya. Jadi hal itu pun diatur ternyata oleh syariat gitu. Bahkan ketika seorang penjual penuh toleran, pembeli pun penuh toleran, dijanjikannya hal yang sangat luar biasa. Hadis ini menjelaskan, rahimallahu rajulan, kata Rasulullah, Allah telah menetapkan rahmat bagi siapa saja orang yang samhan idza ba'a, yang dia penuh toleran ketika menjual, wasamhan idza ishtara, dan dia penuh toleran ketika membeli, wasamhan idza qtada, dan dia penuh toleran ketika menagih hutang. Jadi dalam hadis ini ternyata rahmat Allah akan turun. Dalam penerangannya di Fathul Barinya disebutkan bahwa rahimallahu di sini bisa jadi berarti doa. Mudah-mudahan Allah menurunkan
rahmatnya bagi orang yang samhan idza ba'a, bermudah-mudah, penuh toleran ketika menjual. Wa samhan idza ishtara, bermudah-mudah, penuh toleran ketika membeli. Wa samhan idza qada, bermudah-mudah dan penuh toleran ketika menagih hutang. Jadi orang muslim ternyata ibadahnya bukan hanya terpaku di sholat. Mencari rahmat Allah itu bukan hanya terletak pada ibadah sholat, bukan. Tapi di pasar pun bisa jadi turun rahmat Allah. Di toko pun bisa jadi turun rahmat Allah. Dengan cara apa? Bermudah-mudah ketika menjual. Sopan santun, someah dareh deh, cek bahasa urang nak gitu ya. Senyum, sapa, salam, surah agim gitu. Kita praktekkan tuh dalam bisnis kita, dalam aktivitas transaksi kita, maka aktivitas transaksi itulah yang akan menuai keberkahan dan menuai keselamatan. Karena Allah menjanjikan rahmat. Rasul menjanjikan rahmat Allah turun kepada penjual yang seperti itu. Jadi jangan memperlakukan pembeli itu seenaknya. Apalagi misalkan ketika toko kita sudah punya nama gitu ya. Lah keun we eka dieu heug teu kajeun gitu nya. Jadi we meremehkan yang datang, pembeli yang datang gitu. Karena kita merasa lah teu diladangan bener gede si eta mah pasti ka dieu deui da saingan urang mah gitu, itu bahaya tuh. Jadi kalau dalam bahasa ekonomi ada konsep customer satisfaction, kepuasan pelanggan tuh. Jadi ternyata Rasul pun sudah mengajarkan teori bagaimana memuaskan pelanggan, yaitu dengan cara penuh toleran gitu. Penuh toleran ketika menjual. Jadi sama hadis ini lingkup artinya banyak gitu. Bisa penuh toleran dalam artian dasar, juga mencakup kebaikan, sopan santun, ramah tamah dalam melayani, itu pun samahah, itu pun samhan gitu. Jadi ketika kita samhan, bukan hanya nanti menguntungkan secara penjualan karena kita dianggap tadi melayani dengan baik ya. Pelanggan itu puas, pembeli berubah jadi langganan, pelanggan, konsumen berubah jadi pelanggan gitu. Kan ada tahapannya tuh. Dari awal mah dia konsumen itu hanya membeli kemudian pulang. Tapi ketika dia pulang lagi ke toko kita, berarti dia langganan kan, jadi customer secara bahasa Inggris tuh. Maka bagaimana caranya untuk merubah dari konsumen jadi customer? Salah satunya adab etika seperti ini yang dikedepankan tuh. Jangan kalah sama non muslim, jangan malah kalah kita dengan Chinese. Orang-orang Chinese, pelaku dagangnya sebagian besar kan luar biasa dalam mentreatment pelanggan, tuh mentreatment konsumen, melayani konsumen itu luar biasa. Dikadarkeun can kaladangan ke pan disampeurkeun minimalna gitu. Antosan palih dieu bilih aya cai-cai ieu palih dieu. Jadi sigana Ahok anu maca dalil ieu teh nya Pak, lain urang gitu. Karena bisa jadi kadang sebagian kaum muslimin dagang teh bari ketus nya. Aya nu meuli teh tidak dilayani dengan baik gitu. Komo apal anu datang naik nganyuk mah nya Pak. Wah, geus we budina geus beda deui gitu nya. Jangan seperti itu tuh. Rasulullah menegaskan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Dan ketika kita selaku pembeli pun kesamhahan itu harus ada. Penuh toleran itu bukan hanya bagi si penjual tapi bagi pembeli. Tadi dikatakan dalam bahasa kita simpelnya, samhan ketika membeli itu teberwit gitunya. Lamun nawar boleh tidak? Boleh. Tapi nawar yang sewajarnya. Tidak nawar yang mepengkeng gitunya. 100.000 ku ibu ditawar sabaraha? Lamun dina bab pembeli, samhan ibu-ibu, samhan bapak-bapak. Ibu, rumaos samhan teu ketika membeli? Atau samhan kene bapak-bapak? Bapak-bapak lamun meserna kumaha? Kang ieu sabaraha? 100.000. Ku bapak ditawar sabaraha? Ku bapak ditawarna 80 nya.
Heug teu bisa, teu tiasa ceuk tukang dagang nate. Ku bapa dipaksa nepi ka hoyong dipanggil deui atawa nepi kumaha? Ditinggalkeun, Pak. Tinggalkeun ku bapak-bapak mah nya. Tapi lamun ku ibu can beunang mah dipaksa gitu. Bari nawarna sabaraha? 100.000 ditawar jadi sabaraha? 60 atau 50 setengahna. Jadi belajar kita untuk samhan. Bukan tidak boleh nawar, bukan. Tawar menawar itu boleh. Maka nanti ada fikih muamalah bab jual beli tawar menawar itu bai'ul musawamah. Jual beli di mana harganya terjadi akibat proses tawar menawar. Boleh tawar menawar itu. Tapi tawar menawar yang seperti apa? Kalau tawar menawar jangan ada bumbu kedustaan karena itu bahaya. Kalau tawar menawar jangan sampai kita memanfaatkan kelemahan si penjual. Apal itu tukang dagang teh can anu payuh hiji acan gitu nya. Da peuting geus magrib aya keneh ngaliwat ka bumi ibu. Ibu merasa di atas angin tuh. Harga normalnya 100.000, lah mang atuh ameh tere uih nya, ku abi mah dipeser 40.000. Boleh enggak seperti itu? Memanfaatkan kelemahan orang enggak boleh. Malah justru sebaliknya, samhanlah kita kepada pedagang yang seperti itu. Karunya mang teh hoyong baliknya sabaraha mang nu kieu 100.000, jik ku abi dipeser 110.000, lumayan dilebihan 10.000 tuh nya. Samhan idastara. Atau minimal di harga yang sebenarnya saja itu sudah cukup samhan. Sabaraha mang nu kieu teh 100.000 tilu tok ya, ku abi dipeser tah 200.000 genep atau 200.000 5, itu pun sudah menggembirakan dan menjadi sebuah sedekah yang tersembunyi bagi seorang pedagang itu. Meskipun aktivitas transaksinya adalah jual beli, bukan sedekah. Tapi kita dengan pembelian tersebut niat nage da teu butuh-butuh teuing gitu. Ya, urang manulungan, bukan sebaliknya. Ada orang yang tahu dia dalam posisi lemah, kita manfaatkan kelemahannya. Katinggalinya hulang-hulang gitu can payu dagang lagi mumpang-mumpung ya ngeuse borong ku abi setengah harga gitu ya. Nah itu jangan memanfaatkan hal seperti itu, nggak boleh, itu tidak baik, tidak akan turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sah-sah saja jual belinya, tapi jual belinya hanya akan mendapatkan keuntungan dunia, tidak dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sering saya contohkan potret samhan dalam hal pembelian itu ketika ibu belanjanya di supermarket. Itu samhan luar biasa. Nggak pernah ibu nawar, nggak pernah ibu protes. Pokoknya mah nu kaanggo asupkeun kana troli, nu kaanggo modelna, nu kaanggo hargana, aya duitna jeung ibu pas hargana kana troli keun asupkeun, lamun teu pas jeung duit ibu mah jeung kahayang ibu mah teu pernah diasupkeun, tinggalkeun. Ya, sehingga dorong asupkeun, selesai dorong ka kasir, dibayar di kasir, selesai. Pernah ada keributan? Jarang. Ya, jarang ada keributan. Kenapa? Karena dilakukan secara samhan. Kadituna antarodim minkum, dipegang tuh. Tapi lamun ke pasar tradisional, kitu henteu. Bisa jadi uih deui kana setelan pabrik. Nu dagang daun ini ditawar, nu dagang surawung aki-aki ditawarnya, anu dagang bawang nunggus kolot ditawar kenehnya. Bukan nggak boleh nawar, bukan, tapi pastikan transaksi yang kita lakukan haruslah bernilai kebaikan, bahkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa susahnya menyamakan gaya belanja kita dengan supermarket dengan pasar tradisional? Rugi nggak? Ada nggak ruginya ketika kita menyamakan, disetel ya? Ke supermarket kan disetel tuh, urang teu pernah nawarnya. Pokokna mah habek-habek belanja, tiasa teu setelan eta, sami setelanna ketika urang masuk ke pasar tradisional, di mana yang berdagangnya itu mayoritas muslim. Di mana ketika mereka mendapat uang dari kita, mereka gunakan untuk mayar SPP, mayar sekolah agama gitu ya. Terus masihan resiko kanu jadi bojona dengan uang halal, itu kan akan menjadi kebaikan demi kebaikan. Tapi coba kalau ke supermarket, urang kan jeung babah transaksina ge Pak. Duit urang nu kaditu jadi naon? Kan teu jadi ibadahnya. Tapi memang boleh, mangga teu naon, teu dosa kita belanja ke supermarket, enggak dosa gitu. Cuman setelannya itu yang harus disamakan. Tuh, setelan ke supermarket, urang tara nawar, tara naon,
Coba meuli surawung, meuli daun, meuli samara, meuli nu ecek-ecek nu kitu gen sami ulah aya nawar lah. Bahkan harus dilebihkan gitu. Siap gitu? Insyaallah. Ditesnya langsung dites bahwa belanja teh sanes ulah nawar sanes. Lamun tukang dagang na apal, oh si mah di luar batas kewajaran ya nawarkeuna, nggak apa-apa, tawar we gitunya. Tapi lamun memang harga pasarna sakitu, tos lah tong kekeremet gitunya. Intina mah tong kekeremet ku barang saeutik mending urang di harga normal tapi turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, yang diturunkannya ge rahmat Allah, dibukakan pintu surga gara-gara kesamhahan kita dalam urusan jual beli. Teu beruit ketika meser, teu bedegong ketika ngajual. Tuh samhan idashtara wa samhan idak wa samhan idaba'a wa samhan idashtara. Yang kesatu lagi samhan idaktado. Ternyata rahmat Allah pun turun kepada orang yang mampu untuk penuh toleran ketika nagih hutang. Ini juga agak sulit tuh. Samhan ketika nagih hutang, penuh toleran ketika nagih hutang. Jigana teu sulit katangnya, karena kenyataanna anu ditagih leuwih galak daripada anu nagihnya enanya. Jadi insyaallah bab ieu mah tos kataekan lahnya. Ibu teh boga piutang ti si B nya. Si B nu gaduh hutangna ka ibu. Tapi leuwih galak ibu, leuwih galak si B. Galak si B nya. Ibu berarti tos samhan tuh lumayan, rahmat Allah katarik tuh. Hutang piutang ibu teu katarik, tapi rahmat Allah ibu dapatkan. Itu kan lumayan tuh jang ngabeberah manah. Dan hutang teh itu mah teu katarik oge. Nu penting urang kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nya mudah-mudahan mah piutangna katarik, rahmat Allahna kenging. Ada hal yang harus kita upayakan apa? Samhan idak tado. Penuh toleran ketika nagih hutang. Penuh toleran ketika nagih hutang itu ada tahapannya. Tahapannya digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Jadi tahapan kita melakukan penagihan ada di Quran surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau keadaan orang yang berhutang kepadamu dalam keadaan sulit, fanaziratun ila maisarah. Beri spare waktu tambahan, beri tenggat waktu tambahan, beri omer, kayak kasih omer. Jatuh tempo tanggal 15 ku ibu ditagih mana hutang teh teu acan aya ce. Saur ibu sok teu naon engke we 2 minggu deui abi ka dieu tanggal 30 ku abi ditagih. Eta namina indzarul mu'sir, memberikan kelapangan. Ada keutamaan enggak ketika kita memberikan keutamaan? Jelas ada. Memberikan kelapangan ada, Pak. Jadi kalau Bapak memberikan waktu tambahan bagi orang yang sulit untuk bayar, jatuh tempo tadi tanggal 15, ku Bapak dikasih jadi tanggal 30, itu akan mendapatkan naungan di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Di hadis yang lain dikisahkan di Rasulullah bersabda, man ahabba ayyuzillahullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh falyundir mu'siran. Barang siapa yang menginginkan dia mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari tersebut tidak ada yang dapat memberikan naungan kecuali naungan dari Allah. Apa yang harus kita upayakan? Falyundir mu'siran. Berikan tenggat waktu. Jadi tong digegejeg dina jatuh tempo awal gitu, Pak. Jadi ada upaya yang harus kita berikan untuk meringankan yang bersangkutan. Berapa hari meringankannya sesuai dengan kelapangan kita. Lapangnya 3 hari, 3 hari. Lapangnya 1 minggu, berikan 1 minggu. Lapangnya 2 minggu, 2 minggu. Terserah itu mah. Kembali kepada kita masing-masing. Intinya harus berikan kelapangan. Falyundir mu'siran. Atau dalam bahasa Al-Quran tadi, fanadiratun ila maisarah. Beri tenggat waktu tambahan. Itu akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Hese memberikan tenggat waktu. Hese da buruh naugen
luar biasa besar. Ya, pada kenyataan can jatuh tempo gen ditagih banyak. Sementara kalau menurut sudut pandang Islam, sudah jatuh tempo pun harus dikasihkan tempo tambahan gitu. Itu luar biasa tuh, berat kita untuk melaksanakan berikan jatuh tempo tambahan gitu, waktu tambahan. Di samping nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, juga dalam hadis yang lain dikatakan dia akan mendapatkan pelipat gandaan sedekah dari uang yang dipinjamkan, dari uang yang dihutangkan. Misalkan jatuh tempo tanggal 15, tanggal 16 dicatat sebagai sedekah, tanggal 17 catat sebagai sedekah sampai dia membayar. Jadi manfaat dari kita memberikan tenggat waktu tambahan adalah juga bentuk sedekah kita. Iraha deui sedekah jor-joran unggal poe bari badag gitunya Pak. Bapak ngahutangkeun 5 juta tuh. Jatuh tempona tanggal 15. Tapi yang bersangkutan belum bisa bayar sehingga ku Bapak dipasti sampai tanggal 30. Berarti ibarat Bapak tanggal 16 sedekah 5 juta, tanggal 16 sedekah 5 juta, 17 5 juta, 18 5 juta. Aya teu nu sedekahna kitu. Unggal poe baradag gitu. Kalau sedekah murni jarang. Kalau menggunakan akad sedekah langsung gitu ya. Poe ieu 5 juta, poe isukna 5 juta deui tah habis sedekah jarang. Tapi kalau melalui akad qard, akad hutang piutang, itu mungkin terjadi. Kapan? Ketika kita memberikan tenggat waktu tambahan. Aya nu sampai 1 tahun diberi tenggat waktu tambahan 2 tahunnya. Keun jadi tabungan pahala sedekah selama 2 tahun tuh Pak. Tong ngahanyakal ngahutangkeun kasih eta justru kudu syukuran gitunya. Alhamdulillah abi manghutangkeun kasih ibu eta tapi ka ayeuna can dibayar padahal tos 5 tahun, alhamdulillah tas syukuri itu. Karena selama 5 tahun bersedekah tiada henti itu ya, bersedekah. Dan kalau mau kebaikan yang sempurna, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Atau dalam bahasa hadis tadi auliyadha anhu, atau sama sekali hapuskan. Dalam bahasa akuntingnya write off ya. Tos lamun ibu gaduh catatan piutang orang pasar tos 5 tahun buku nage tos lecek gitunya. Duruk we bu lah. Ya. Daripada jadi emutan nya. Ieu teh duit teh loba dihitung itu kalkulatornya. Ieu teh duit teh loba tapi eueuh gitunya. Kan nyeri hate tuh nya. Niatkan we lamun ibu siap, tapi lamun can siap mah tong maksakeun, da ieu mah pilihan gitunya. Lamun ibu siap untuk mensedekahkan, duruk catatan pasar teh gitu. Duruk ya Allah keun ieu jadi sedekah abi kanggo yang bersangkutan. Selesai itu. Ibu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun anjeun apal nu kitu nu paling hade jang anjeun lamun anjeun terlibat utang piutang sareng batur. Piutang batur diselesaikeun, disalametkeun batur ku sedekah ibu. Tapi ieu pan beratna luar biasa. Da buruhna ogen dikasih naungan, sedekah tiada henti kan ya. Bahkan pahalanya pahala terbaik. Tapi memang itu pilihan. Tapi lamun ibu milihna ek nagih tapi ka hari kiamat mah enggak. Ya. Karena itu pun memang dibenarkan. Nah, abi mah catatan ieu sina jadi bukti bahwa si eta teh ngahutang ka abi nepi ka ayeuna can dibayar, nepi ka 7 turunan aya hak tagih misalkan. Enggak apa-apa mah enggak. Karena itu sesuatu yang mubah, boleh. Bahkan Rasulullah kan mengatakan dalam hadisnya, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudiya min hasanatihi, falaisa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang meninggal, kemudian dia meninggalkan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka bakal dibayar nanti di yaumil kiamah dengan pahalanya, dengan kebaikan-kebaikannya. Karena nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Yang berlaku adalah amal soleh dan amal salah. Jadi memang urusan muamalah tidak selesai di dunia, diselesaikan di akhirat. Maka dari itu kita kan di dunia ketika aya nu maot, osok diumumkeun kan, pami aya nu ngagaduhan hak adami sareng si mayit, mangga hubungi ahli warisna. Karena tidak selesai di dunia, bahaya diselesaikan di akhirat. Tidak dengan uang, tapi dengan pahala nanti. Ambil pahala sholatnya, ambil pahala zakatnya, ambil pahala-pahala yang lainnya. Kalau sudah habis pahalanya, siap menampung amal
masalah dari yang bersangkutan. Mau dituntut di akhirat juga mangga, karena konsepnya seperti itu. Tapi yang terbaik opsinya adalah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Secara akad muamalah, nama akadnya adalah akad ibro. Bisi hilap, akad ibro. Akad ibro teh ngalepaskeun hutang batur. Batur boga hutang ka ibu, ku ibu entos we teu kudu dibayar, pek sodaqoh jang si eta, selesai. Kan ada konsekuensina. Lamun bapak jeung ibu tos ngaibrokeun, sekali waktu dia datang ingin membayar, jangan diterima. Atau dikasih tahu, ibu hutang ibu mah tos dilunaskeun ku abi. Teu kedah mayar deui. Tapi lamun si ibu na maksa, mudah-mudahan makara itu gitunya. Maksa hoyong mayar, abi mah asa dosa, tampi teu nanaon. Karena ibu sodakoh dibalas dengan sodakoh. Dan justru yang diibrokan pun harus berlaku seperti itu. Ya. Ulah kena-kena tos diibrokeun, nyamuhun atuh ieu jangku abi dicanak deui nya tong kitu oge gitunya. Tapi bayar gitu untuk saling bersodakoh. Tapi kalau misalkan secara kenyataan bahwa eta gen menang nginjem ti batur, ya manfaatkan ibro itu. Hatur nuhun jazakumullahu khairan katsira, barakallahu laka fi ahlika wa malika, doa mayar hutang kannya dibacakeun tuh. Mudah-mudahan jadi barokah kanggo bapak. Ieu punten ku abi dicanak deui, kan enak tuh Pak. Ya. Jadi hal seperti itu yang harus kita pahami, bahwa masalah hutang piutang mau ku ibu dianggap selesai dengan akad sedekah ibro, mau tidak pun tidak masalah. Hanya opsi yang ditawarkan sebagai opsi terbaik adalah opsi membebaskan hutang yang bersangkutan. Akadnya ibro sebagai sebuah sedekah. Saya ulang, akad ibro itu akad yang jadi walaupun hanya satu pihak, akan lazim walaupun hanya ijab gitu. Akan mengikat walaupun hanya ijab, karena sifatnya sedekah. Artinya orang yang berhutang kepada kita nggak harus tahu, walaupun tahu lebih baik. Ya. Jadi lamun teu apal ogen, misalkan ting di mana si eta geus lost kontak gitunya, tos lost kontak, geus ka irong moal mayarna oge gitu. Ya Allah, hutang si eta mah ku abi dibebaskeun jadi itu Bu. Meskipun ke aya kurunyung-kurunyung datang, akadna jadi itu. Harus dikasih tahu bahwa yang bersangkutan sudah tidak punya hutang lagi kepada kita. Tapi kalau masih memungkinkan untuk tahu, yang mendingan tahu. Jadi jangan sampai misalkan keun antep sina di pikiran si eta, sina begung mikiran hutang padahal mah ku urang geus dilunaskeun tong kitu. Eta menyiksa batur atunya. Kasih tahu ibu, ece, akang nging diemutan hutang nu ka abi mah ku abi tos diibrokeun, ku abi tos disodakohkeun, sempurnalah kebaikannya dan insyaallah dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan rahmat Allah, selain kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sebab hutang. Kemudian prinsip penagihan hutang selanjutnya, di samping harus tadi memberikan tenggat waktu tambahan, kemudian harus mensedekahkan, dalam hal penagihannya harus secara afaf. Falyatlubhu fi afaf. Dalam bab ini ada hadis yang lain tidak dicantumkan di hadis ini, bahwa kata Rasulullah, man talaba haqqan, barang siapa yang kamu menuntut hak, falyatlubhu fi afaf, maka hendaklah dia menuntut haknya secara afaf. Afaf itu menjaga kehormatan, baik jaga kehormatan kita sebagai orang yang menghutangkan atau orang yang ditagih, sama-sama harus jaga kehormatannya. Itu hukum asalnya Pak. Kata Rasulullah, falyatlubhu fi afafin, tagih secara terhormat, tagih secara jaga kehormatannya. Wafin au ghairu wafin, nah yang bersangkutan mayar atau tidak bayar, tetap harus jaga kehormatan. Jadi entong nagihna di kumpulan balad-baladna di pangajianana misalkan, cek keur ngaji gitu teh, hutang ke abinya teu acan nu 1 juta gitunya, digorowokeun apaleun batur, oh si eta teh boga hutang 1 juta ka si eta gitunya. Jangan, harus dijaga kehormatannya. Jadi hukum asalnya harus dijaga. Kenapa harus dijaga?
karena si ece eta, si akang eta, dia mengerjakan amalan yang mubah, bukan kemaksiatan. Hutang piutang itu amalannya, hukumnya mubah, kan? Boleh kita melakukan akad hutang piutang. Maka prinsip kita harus menjaga kehormatan sama muslim harus ditegakkan. Jaga kehormatannya, juga kehormatan diri. Urang ngacacang gitunya, apaleun batur, oh geuning sia teh kitu lamun ngahutangkeun teh, ragrag tuh kehormatan urang tuh. Suganti teu kitu si bapak eta teh geuning pas duitna dihutang mah mending ngacacang ngawak-waw ka ditu ka dieu gitu nya. Itu juga hati-hati, jaga kehormatan diri, jaga kehormatan orang yang dihutang, yang berhutang juga. Kecuali ada pengecualian, kecuali orang yang berhutangnya statusnya adalah layul wajid. Layul wajid itu orang yang berhutang, mampu bayar hutang tapi tidak mau bayar hutang. Itu kategorinya layul wajid. Itu mah ada pengecualian. Karena ada hadis yang lain, layul wajid hillun irduhu wa uqubatuhu. Seorang yang layul wajid, halal kehormatannya, halal juga dikenakan sanksinya. Jadi kalau yang berhutangnya normal, memang can bisa mayar we nya. Tapi eta mah harus dijaga kehormatannya. Kalau bisa sedekahkeun gitu nya, terakhir-terakhirna. Tapi kalau dia layul wajid, si eta mah da lain teu mampu bayar, tapi mung mayar. Eta mah layul wajid, halal kehormatannya. Kumaha kategori halal kehormatannya? Nya meureunnan kaci di era-era gitulah. Meureun lamun di riungan baladna teh, "Ceu tong piknik wae, hutang ka abi bayar." Nah gitu kan halal kehormatannya tuh. Atau di posrona ditulis ka ece anu gitunya. Bayar sametan ka abi, tong piknik wae gitunya. Atau ayeuna mah dina media sosial gitunya. Karena yang bersangkutan pun flexingnya di media sosial, kan nu boga hutang, lamun nu boga hutang ka urang leuwih aya tibatan urang nyeri hate tuh, Bu. Urang si A teh boga hutang ka urang tuh. Tapi gaya hidupna lebih teuing ti urang gitunya. Kan urang jadi kasuat-suat tuh nya. Urang ge asa teu kitu-kitu acan gitunya. Ari ieu nu boga hutang ka urangna pamer hirupna misalkan. Maka teu nanaon tuh sakali mah di ibu misalkan main Facebook, main Instagram, main Twitter, di tag jalmina dicolek gitunya. Nging piknik wae atuh ceu ari sametan ka abi can dibayar gitunya. Itu kan ngera-ngera tuh. Hillun irduhu tuh. Halal kehormatannya tuh. Wa uqubatuhu, halal pula sanksinya. Jadi halal sanksinya mah para ulama klasik berdebat tentang kebolehan orang yang naon namina teh layul wajid tadi, dia ngemplang hutang gitu berarti ya, ngemplang hutang. Kebolehan bentuk sanksinya itu bisa dijilid, diasingkan gitu ya, atau dipenjara atau dikenakan denda nominal tertentu. Jadi itu pilihannya. Dan kenapa hari ini punten menyimpang? Di bank syariah masih ada denda, salah satunya berpijak kepada dalil ini. Jadi kenapa hari ini bank syariah masih menetapkan denda untuk mendisiplinkan para nasabah, para debiturnya? Salah satunya landasannya adalah landasan dalil halal kehormatan dan halal sanksinya. Dan denda salah satu bentuk sanksi. Meskipun nanti diatur supaya denda itu tidak disamaratakan dengan riba, maka denda itu bukan sebagai pendapatan perusahaan, tapi harus jadi pendapatan untuk disalurkan ke sosial. Ini mah hanya bentuk dendaan saja gitu. Itu beda ternyata secara konsep. Meskipun ada yang menyamakan, lah denda itu otomatis riba. Itu perspektif fikih gitu ya. Ini masih ada landasannya. Kenapa hari ini lembaga keuangan syariah masih ada denda? Karena tadi secara tersirat orang yang berhutang tidak mau bayar itu adalah boleh dan halal dikasih denda, di era. Termasuk nanti pertanyaan, apakah boleh dijabel hartanya? Nah, dijabel hartanya pun dalam kerangka ini, hillun irduhu wa uqubatuhu. Penyelesaian hutangnya. Selama tetap harus mempertimbangkan, nah si eta teh layul wajid atau bukan. Ari bukan layul wajid mah karunya atunya. Anu tadi mekanisme kalau bukan layul wajid mah dikasih tempo dulu terus disodakokeun atau diantep sama yarna gitu ya. Tapi kalau layul wajid
itu ada penekanan halal kehormatan dan halal sanksinya. Karena itu penyakit tuh. Ya, penyakit. Kok lain tuh bisa mayar, eta mah teu daek mayar tuh, penyakit mental tuh. Jadi kalau layul wajid boleh untuk kehormatannya direnggut sebagian gitu. Kalau bukan layul wajid harus fi afafin, bayar atau tidak bayar haruslah ditagih secara afaf, jaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ke bab 16. Hadis selanjutnya bab 17. Bab 17 dan bab 18 disatukan saja. Ini tentang keutamaan memberikan kelonggaran waktu yang tadi. Jadi kalau bapak dan ibu memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang, mampu atau tidak mampu untuk bayar, itu sebagai kebaikan. Sama-sama sebagai kebaikan. Bahkan akan berbuah magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada orang yang dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bari teu rumasa gaduh amalan istimewa gitu. Singkatnya seperti itu ceritanya. Asup surga tapi asa teu boga amal istimewa. Ketika ditelisik ternyata amalnya itu adalah kuntu ubayyi'un nas. Paling abi mah suka jual beli, interaksi, transaksi dengan sesama manusia. Tapi abi mah osok memudahkan kepada orang yang mau bayar dan meringankan kepada orang yang sedang sulit gitu. Jadi lamun bade anu mayar teh leres kitu tos aya gitu. Lamun can aya masuk ke wios gitu. Nah amalan teh boga eta tah jelema eta teh Pak. Komo lamun teu kanu jalmi teu tiasa mayar. Duh punten can tiasa mayar lah keun eta kudu mayar. Gaduh eta teh eta jelema teh. Tapi ternyata dengan sebab itu faghfiralahu. Allah ampuni dari semua dosanya. Itu luar biasa atunya Pak. Amalanna ge berat gitunya. Jadi lamun ibu aya nu bade mayar, ketika misalkan ditaros bener gitu geus aya, kan bisa jadi itu menjadi sebab balakanya. Leres da tadi nama ieu teh padahal mah peryogi keneh gitu ngan pedah abi tos janji misalkan ngosok we atuh pake heula misalkan kan tiasa gitunya. Dibanding dengan langsung kita terima, moal kabuka tuh permasalahannya. Itu hebatnya orang ini bahwa merasa amalannya pas-pasan tapi ternyata mendapatkan keutamaan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika ditelisik amalnya seperti itu. Kuntu ubayyi'un nas wa ukhaffifu anil musir gitu. Kata orang bersangkutan, aku hanya bertransaksi dengan sesama manusia, meringankan orang yang memang mau bayar hutang dan melepaskan kesulitan orang yang mau bayar gitu. Iklan lah basurinya. Bab 18 ogen sami. Bab 18 tentang babu man andoro mu'siran. Bab tentang indorul mu'sir. Tadi memberikan tenggat waktu tambahan. Di hadisnya dikatakan kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallah ayyatazawaja anna fatazawajallahu anhu. Keadaan seorang pedagang, dia bertransaksi dengan manusia, ketika melihat orang yang sedang sulit, lawan transaksinya yang sedang kesulitan, maka dia berbicara kepada karyawannya, keun we longgarkeun, mudah-mudahan urang diberi kelonggaran ku Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan kelonggaran bagi yang bersangkutan. Itu salah satu fadilah orang yang memberikan kelonggaran dalam bab hutang. Sakitu panginten bab 16, 17, 18 satu acan ditutup, pilih aya nu kedah didiskusikeun mangga. Mangga Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birin teu pas pertanyaanna. Dina serat 8 mah Anisa salapan itu. Tandalah takut kepada Allah orang-orang yang seadanya meninggalkan di belakang mereka
Nah, ada yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Mungkin dia kaitannya sama muamalah serang Quran Pak itu? Quran An-Nisa ayat 8. An-Nisa ayat 8. Wal yahsyal ladina lau taraku eta. Kan? Sebesar sekedap. An-Nisa ayat 8. Aya kaitannya ayat sareng muamalah sareng tijarah. Mohon. Upami di ayat kata-kata di dia cenah. Oleh sebab itu dalam mereka bertakwa kepada Allah jelas teman. Dan dalam mereka mengucapkan perkataan yang benar. Betul. Perkataan benar sesuai sareng kata tadi. Tidak kalau bagi balanya dikalikeun. Mohon. Yang kalikeun tadi seperti Iya. Harus gitu. An-Nisa ayat 8 itu memang maksud lebih tepat dzurriyyatan di'afan itu adalah generasi yang lemah dari sisi finansial ya. Karena korelasi ayatna sareng anu satu acan sareng nu atosna kan berbicara tentang harta, tentang warisnya. Jadi dzurriyyatan di'afan ieu memang generasi lemah secara finansial. Meskipun lemah sagalana ogen termasuk, tapi nuju dibahas lemah finansial. Adapun wal yaqulu qaulan sadida itu dalam pengertian umum. Kita harus berkata dengan perkataan yang benar. Dihubungkan sareng bab muamalah tangtos hubungannya sareng ketika dagang tonga bohong, ketika nawar oge tonga bohong, ketika investasi oge kedah jujur dan sebagainya. Jadi qaulan sadida perkataan yang benar dalam segala aspek, tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Sementara nu tadi leres bahwa generasi yang lemah lebih kepada lemah secara ekonomi. Korelasi ayatna nuju ngabahas tentang bab harta, bab waris gitu nya Pak ya. Mohon gitu Pak. Mung teu spesifik perkataan yang benar teh tina dagang wungkul sanes gitu. Secara umum gitu. Secara umum kita harus berkata dengan perkataan yang benar. Ibu teh aya cekap sakitu nu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Sakali deui pengulangan dina bab muamalah termasuk hadis-hadis anu tadi didugikeun mungkin wae tos kabahas dina majelis-majelis simkuring, tapi mudah-mudahan janten penguat kanggo urang sadayana pondasi keyakinan supados janten amal soleh di kemudian hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.